Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyebut peristiwa politik selama 5 atau bahkan 10 tahun terakhir bisa menjadi alasan kuat gelombang memilih untuk tidak memilih atau golput. Ia mencontohkan pembentukan Undang-Undang Omnibus Law, pelemahan KPK, gerakan reformasi di korupsi, tragedi Kanjuruhan, isu hak asasi manusia di Papua, Wadas, dan Rempang. Bahkan putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat menjadi capres-cawapres melekat pada ingatan publik. Karena faktor inilah, Usman menilai bahwa golput saat ini berbeda ketika era Orde Baru karena fakta-fakta peristiwa tersebut terungkap ke publik melalui media massa dan media alternatif. Hal yang tidak pernah terjadi pada era Orde Baru yang menggunakan rezim sensor informasi. Nah, sekarang sebenarnya kecenderungan untuk mengambil sikap-sikap golput itu diikuti oleh keterbukaan informasi yang luar biasa. Ada upaya untuk membatasi, mengendalikan pers misalnya, atau menekan pers gitu ya. Tetapi ketersediaan media-media alternatif itu juga membuat masyarakat lebih mendapatkan informasi yang banyak untuk mengambil keputusan. Gitu. Dengan kata lain, potensi masyarakat untuk mengambil keputusan secara rasional itu lebih tinggi pada saat ini. Ya, tentu saja. KPU mencatat golput dalam sejarah Pilpres pasca reformasi relatif tinggi. Pada Pilpres 2004, pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya mencapai 23,30% atau setara 31 juta pemilih. 5 tahun kemudian, golput naik menjadi 27,45% atau 48,3 juta pemilih. Pada 2014, golput mencapai puncaknya, 30,42%, nyaris menyentuh 60 juta pemilih. Di 2019 turun menjadi 18,1% atau setara 32,7 juta. Sedangkan golput pada pemilihan legislatif tercatat 6,70% pada 1999, 15,93% pada 2004, lalu pada 2009 naik menjadi 29,1%. Kemudian pada 2014 tercatat ada 24,89% dan pada 2019 menjadi 18,31%. Bagi Usman, masyarakat perlu mempertimbangkan apakah dengan golput keadaan akan berubah atau dengan memilih situasi semakin memburuk. Yang jelas, kata Usman, fenomena golput ini perlu dilihat sebagai bentuk penghakiman bagi politisi yang dianggap berkhianat kepada pemilihnya. Ia juga tidak setuju dengan pemidanaan bagi yang menyerukan golput. Awang Darmawan, pengajar ilmu komunikasi politik Universitas Negeri Surabaya atau UNESA mengatakan, golongan putih atau golput adalah sikap politik dan bukan bentuk skeptisme. Sikap ini juga didasari pada faktor kehidupan masyarakat, baik itu politik, sosial, ataupun ekonomi. Ya, pertama saya melihat bahwa golput itu dipengaruhi oleh faktor orang itu. Golput itu adalah sikap terhadap apa yang terjadi pada situasi ataupun fakta-fakta politik yang itu berdampak dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, sehingga ada perasaan tidak menerima, sehingga mereka bisa menyatakan sikapnya untuk menjadi golongan putih. Di Jawa Timur, angka golput pada 2 pemilu terakhir menunjukkan angka penurunan. Pada 2014, ada 27% pemilih golput, dan pada 2019 ada 17,7%. Komisioner KPU Jatim, Gogot Cahyo Baskoro mengatakan, tidak menutup mata adanya pemilih golput dengan alasan kecewa dengan situasi sosial dan politik yang ada. Sekarang ini, pemilu ini justru menjadi momen bagi masyarakat pemilih, bagi rakyat untuk mengkoreksi wakil-wakilnya yang ada di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD, sampai Presiden dan Wakil Presiden. Ya jangan dipilih kembali. Milih yang memang sekiranya benar-benar amanah, yang sekiranya mampu untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat. Menurut Gogot, golput ada karena berbagai faktor. Selain soal alasan ideologis dan rasional, ada pula pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya karena masalah teknis dan non-teknis. Dia optimis mampu meningkatkan jumlah partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Hantu golput tetap mengintai sejalan dengan rasionalitas pemilih di Indonesia. Miftah Farid, Didin Iswandani, Surabaya, Jawa Timur.